Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pahami perbedaan siswa, yakni identifikasi kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Yang kedua, lakukan penilaian awal dan berkelanjutan, yang dimana gunakan penilaian untuk menyesuaikan strategi pengajaran. Kemudian yang ketiga ada desain aktivitas beragam, yakni rancangan materi, metode, dan penilaian yang fleksibel. Yang kemudian ada yang keempat, siapkan lingkungan kelas, yakni atur ruang kelas untuk mendukung berbagai aktivitas belajar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, merencanakan pengelompokan siswa, yakni atur pengelompokan berdasarkan kebutuhan spesifik. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru menggunakan video, gambar, ilustrasi permainan interaktif, atau kegiatan kelompok sebagai materi pembelajaran untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik. Yang kedua, guru mengklarifikasikan murid berdasarkan jenis gaya belajar dan minat mereka. Yang ketiga, guru menyampaikan materi dengan cara lisan, praktik, diskusi, dan lainnya. Yang keempat, guru mendorong siswa mengeksplorasi materi lewat proyek seni, presentasi lisan, diskusi kelas, penulisan esai, dan lain sebagainya. Yang kelima, guru berfokus pada perkembangan proses belajar siswa. Yang keenam, mengeksplorasi materi lewat proyek seni, presentasi lisan, diskusi kelas, penulisan esai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, guru berfokus pada perkembangan proses belajar siswa. Baik, saya Sally Miranda akan melanjutkan presentasi. Teori yang melatari belakangi pembelajaran berdiferensi yaitu ada 4. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, yaitu teori motif inteligensi. Yang ketiga, yaitu teori zone of proximal development. Dan keempat, learning modalities. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi. Menurut Uri Bronfenbrenner adalah seorang fisikologi terkenal yang mengemukakan teori ekologi perkembangan. Teori ini lebih dikenal dengan teori sistem ekologi. Teori ini menjelaskan bagaimana berbagai lapisan dalam lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan individu. Teori ini lebih menekankan pada pentingnya interaksi antara individu dan lingkungannya, mereka dalam proses perkembangan, serta bagaimana perubahan di berbagai lapisan lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan individu. Berikut ini adalah 5 sistem ekologi. Tersebut ialah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama yaitu mikrosistem. Mikrosistem merupakan interaksi lingkungan yang paling terdekat di sekitar individu yang langsung dapat mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya seperti keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan. Yang kedua yaitu mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Anggota keluarga dan kerabat menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan, pelayanan kesehatan, berinteraksi dengan keluarga anak, dan di sekolahnya. Yang ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Namun, anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi
kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Yang keempat yaitu makrosistem. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak-anak Amerika. Yang kelima yaitu kronosistem. Kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan hidup level sistem dalam mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosial kultural. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori multiple intelligence. Teori tentang multiple intelligence dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Nah, di dalam teori multiple intelligence terdapat 8 jenis kecerdasan. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik, yaitu salah satu bentuk kecerdasan yang memiliki kemampuan dalam hal berbicara, menulis, dan memahami bahasa. Kecerdasan linguistik memiliki karakteristik yaitu mudah mengingat informasi, suka membaca dan menulis, memiliki kemampuan persuasif. Persuasif di sini adalah berupa ajakan dan memiliki selera humor yang tinggi. Biasanya orang dengan kecerdasan verbal linguistik ini ditemukan pada penulis. Kemudian ada kecerdasan logis matematis, merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Menurut Howard, pada tahun 2000, orang dengan kecerdasan logis matematis mempunyai beberapa karakteristik, yaitu adalah senang bekerja menggunakan angka, senang mencari tahu sesuatu, menganalisis situasi, mencari tahu cara kerja suatu benda, dan menunjukkan presisi dalam penyelesaian masalah. Biasanya ini ditemukan pada suatu pekerjaan, yaitu salah satunya adalah di bagian akuntan dan teller. Kemudian ada lagi kecerdasan spasial visual, merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Kecerdasan spasial visual memiliki ciri yakni memiliki ketertarikan dalam bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur, yang dimana yang bisa kita temukan pada siswa adalah mereka lebih senang belajar dengan cara menonton video atau mendengar suatu audio. Kemudian ada kecerdasan kinestetik jasmani, merupakan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti bersepeda, menari, atau olahraga, dan sulit untuk duduk diam dalam waktu yang lama atau biasa kita bilang mudah bosan. Kemudian ada kecerdasan naturalis, adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Yang artinya di sini mereka sangat menyukai yang namanya berbau alam. Mereka unggul dalam kecerdasan ini, biasanya suka dengan alam. Kecerdasan naturalis pada individu memiliki ciri yakni gemar bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan atau memelihara hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan lain sebagainya. Kemudian ada aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam, seperti mereka suka outbound dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya akan melanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Helmer Zelin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zona proximal development. Zone of proximal development atau zona perkembangan proksimal
adalah zona tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual yaitu kemampuan anak memecahkan masalah atau tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial yaitu kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Zona proximal development memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu merupakan rangkaian tugas yang sulit dikuasai secara mandiri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain yang lebih mampu. Kemudian, memperlihatkan sejauh mana kemampuan anak untuk belajar secara mandiri dan peningkatan keilmuan melalui belajar bersama orang lain. Salah satu contoh zona proximal development dalam kehidupan sehari-hari yaitu anak dapat mengikat tali sepatu dengan cara velcro, tetapi tidak dapat mengikat tali sepatu dengan cara biasa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang learning modality. Learning modality atau modalitas pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan seseorang untuk menerima dan memproses informasi. Modalitas pembelajaran ini dikenal juga sebagai gaya belajar. Modalitas pembelajaran ini yang paling umum adalah visual, auditory, dan kinestetik. Baiklah, yang pertama itu visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar visual ini antara lain yang pertama, lebih mudah mengingat apa yang dilihat. Yang kedua, lebih memilih untuk membaca sendiri. Yang ketiga, suka menggambar. Yang keempat, membaca dengan cepat dan tekun. Dan yang kelima, memiliki ketertarikan pada seni. Nah, contoh pada gaya belajar visual ini adalah membaca buku yang memiliki ilustrasi, menonton video atau demonstrasi, membuat mind mapping, dan belajar dari gambar, foto, maupun video. Nah, selanjutnya itu auditory. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar auditory antara lain yang pertama, menggunakan recorder atau perekam suara. Yang kedua, membuat kelompok belajar. Yang ketiga, mencari lingkungan yang tenang. Yang keempat, menyuarakan materi pembelajaran. Dan yang kelima, mendengarkan kembali melalui rekaman atau penjelasan dari orang lain. Nah, contoh dari gaya belajar auditori ini itu mendengarkan pidato, berdiskusi atau berdebat, mendengarkan musik atau lagu, lalu mendengar podcast atau video, merekam penjelasan guru lalu didengarkan kembali, dan belajar melalui diskusi dengan sesama teman. Baiklah, yang terakhir adalah kinestetik. Modalitas belajar kinestetik adalah menerima informasi lebih mudah melalui fisik atau digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, baik sebagai aktivitas langsung maupun melalui pengalaman, atau bisa dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Ciri-ciri dari orang yang memiliki gaya belajar kinestetik antara lain yang pertama, tertarik menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Yang kedua, lebih suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh sebagai pengingat. Contohnya, pada modalitas belajar kinestetik ini adalah bereksperimen di laboratorium, role play, kegiatan di lapangan, dan kerajinan tangan. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.